Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bahagia, kita bersyukur sebab hari ini kita bisa ada di daerah ini. Apa namanya sini? Bukit Teletabis, Napu. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Dan kita bersuka cita sebab kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Oke, hari ini adalah suatu hari yang spesial, suatu hari yang dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena kita bersama orang Kristen di seluruh dunia, kita sedang memperingati hari pengorbanan Yesus, ya. Kita bersyukur dengan Indonesia membuka hati untuk menjadikan ini hari libur. Itu berarti suatu penghargaan yang luar biasa, ya. Berarti Indonesia mengakui bahwa Yesus berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Itu tidak semua negara seperti ini, saudara-saudara, ya. Ada banyak negara di dunia tidak mengakui, artinya tidak menjadikan negaranya hari itu hari libur. Hanya Indonesia saja, ya. Jadi Tuhan sangat mencintai bangsa kita. Oke, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Kejadian pasal 3. Kejadian 3 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menjawab, maksudnya Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, dalam kisahnya adalah kisah tentang kejatuhan manusia pertama, yaitu siapa? Adam dan Hawa, ya. Ketika mereka jatuh, saudara-saudara, dalam dosa, maka hilanglah kemuliaan Allah kepada mereka, ya. Mereka berubah. Hati mereka berubah dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, ya. Akhirnya Tuhan mencari mereka dan memanggil, Adam, Adam, ya, di manakah engkau? Mereka menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka jatuh di dalam dosa, ketika manusia jatuh di dalam dosa, kondisi manusia pada waktu itu, kondisi Adam dan Hawa, secara jasmani tidak berubah, ya. Secara jasmani nggak berubah, tetap sama kondisinya, tingginya, berat badannya, kulitnya, rambutnya, hidungnya tetap mancung, saudara-saudara, ya, sama. Namun apa yang berubah? Hati mereka yang merupakan pusat kehidupan itu berubah, ya. Fisik nggak berubah, tetapi hati mereka yang mulanya mencintai Tuhan, memuliakan Tuhan, penuh kemuliaan Allah, sekarang berubah, ya. Dan akibatnya di dalam dosa, pusat kehidupan mereka tidak lagi Tuhan, ya. Karena mereka jatuh dalam dosa, pusat hidup mereka tidak lagi Tuhan, tetapi udah berubah menjadi terpusat kepada diri mereka sendiri, ya. Oleh sebab itu kita melihat keadaan sekarang manusia tidak lagi rindu mencari Tuhan karena dosa. Manusia tidak ada lagi keinginan untuk beribadah,
manusia tidak ada lagi kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Kecenderungan hidup manusia adalah hanya untuk diri sendiri, hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Ya, itulah kecenderungan hidup manusia. Manusia tidak lagi suka mentaati Tuhan. Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa, mereka senang jumpa dengan Tuhan. Mereka suka mentaati perintah Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi suka memuliakan Tuhan. Tetapi yang lebih mereka sukai adalah menuruti keinginan daging mereka, menuruti hawa nafsu mereka. Dan akibat juga dosa yang lain, yaitu hati mereka menjadi rusak, ya. Hati mereka menjadi rusak. Oleh sebab itu, karena hati sudah rusak, ya, ada banyak kebencian, ada banyak dendam, ya, sebab Tuhan Yesus berkata, dari dalam hatilah keluar bermacam-macam iri hati, bermacam-macam dendam, bermacam-macam hawa nafsu. Hati mereka telah rusak, ya. Sudah ada sakit hati, ya, luka hati, tawar hati, apalagi, ya, bangka hati, bangka hati, bangka dada, ya, saudara-saudara, ya, bangka popoji, makan hati, ya, segala macam. Kenapa sudah ada bangka hati, tawar hati, luka hati, sakit hati, ya? mata, makan hati, bangka mata. Kenapa demikian? Karena dosa telah merusak hati manusia. Dan bukan cuma rusak hati manusia, hubungan di antara mereka pun menjadi rusak. Betul enggak? Dosa telah membuat manusia bermusuhan. Dan akibat dosa kita melihat keturunan Adam yang pertama itu Kain dan Habel, akhirnya saling membunuh. Kain membunuh Habel. Dan itulah yang terjadi di dunia ini, saling membenci, saling mendengana. Hanya masalah kecil akhirnya terjadi bermacam-macam malapetaka, saudara-saudara. Kenapa? Karena dosa telah merusak hati manusia, dan dosa juga telah merusak hubungan di antara mereka, hubungan sesama manusia, bahkan sesama keluarga. Untuk ada anak bunuh orang tuanya, kakak beradik, saudara bersaudara saling membunuh, ya. Hanya batas sana kecil sudah baku potong, ya. Itu ada di mana-mana, ya. Saling membenci, akar pahit, dendam. Bahkan karena sudah dendam, mereka berkata, sampai mati aku tidak mau berdamai dengan dia, ya. Jadi kita melihat di sini hati mereka sudah menjadi rusak. Dan kita lihat di sini, Adam dan Hawa akhirnya malu terhadap diri sendiri. Taman Eden yang semula indah dan jadi tempat yang nyaman untuk ditinggali, sekarang berubah menjadi tempat untuk menyembunyikan diri, ya, menjadi tempat untuk menutupi rasa malu mereka, ya, rasa takut mereka, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dosa telah merubah segala-galanya, ya. Kehidupan manusia yang dulu penuh kemuliaan Allah, dulu mereka tidak rasa malu, padahal kan telanjang, ya kan? Kenapa mereka tidak merasa malu? Karena tidak ada dosa dalam diri mereka. Mereka ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, ketika Adam lihat Hawa, Hawa lihat Adam, waduh, telanjang, ya, saudara-saudara. Nah, ini.
Dan akibatnya mereka berusaha menutupi diri mereka, membentengi diri mereka dengan mereka mengambil daun, membuat cawat untuk menutupi aib mereka. Ya, mereka bersembunyi dan tidaklah mau lagi, sudah malu dengan Tuhan. Ya, dulu begitu akrab dengan Tuhan, tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika Tuhan mereka dengar berjalan di taman, mereka ketakutan. Mereka ketakutan dan tidak mau jumpa Allah. Itulah yang sedang terjadi di dunia ini. Itulah yang sedang terjadi kepada manusia. Ketakutan demi ketakutan melanda manusia hari-hari ini, ya. Ketakutan demi ketakutan melanda hidup manusia, saudara-saudara, ya. Mereka malu lagi berjumpa dengan Tuhan. Mengapa? Karena dosa, saudara-saudara, ya. Dosa. Ya. Bahkan di sana ketika dosa menguasai hidup manusia, manusia akhirnya saling mempersalahkan. Ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Kenapa engkau bersembunyi? Adam berkata, ketika aku mendengar engkau di taman, aku merasa takut. Aku merasa malu. Kenapa kamu melakukan itu? Itu karena perempuan itu. Perempuan itulah yang menawari aku supaya aku makan buah itu. Jadi sudah saling mempersalahkan, ya. Banyak kan suami istri juga begitu. Oh, nganape salah itu? Kamu punya salah itu. Saling membenarkan diri, betul enggak? Saling membenarkan diri. Cuma masalah kecil artinya konflik, bakalahi, ya, berkelahi, saudara-saudara, karena mempertahankan ego masing-masing. Demikian juga Adam dan Hawa. Akhirnya Tuhan tanya, kenapa kamu makan buah itu, Hawa? Itu, ya, itu karena ular itu, ya. Jadi saling mempersalahkan antara mereka, mempersalahkan ular, ya. Bahkan Tuhan juga mereka ragukan. Itulah kondisi manusia yang sudah berada di bawah dosa. Tetapi saudara-saudara, meskipun demikian, dalam pembacaan tadi, walaupun mereka sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih mencari mereka. Amin. Tuhan masih mencari mereka dan berteriak, memanggil dengan kasih, Adam, Adam. Ya, dalam terjemahan lain begitu, ya. Adam, Adam, di manakah engkau? Panggilan yang sama, kerinduan Tuhan yang sama, ya. Pencarian Tuhan yang sama juga berlaku bagi kita. Amin. Saya dulu ketika hidup sebagai orang berdosa, sudah Kristen sih, sudah orang Kristen dari bayi, ya, tapi hidup dalam dosa, minum bersama teman-teman, mencuri, melakukan hal-hal yang najis dan lain-lain. Tapi suatu ketika Tuhan berkata, Tuhan memanggil saya, Frankie, di manakah engkau? Dan saya menjawab itu. Amin. Saya terima Yesus sebagai Tuhan. Saya lahir baru. Saya menjadikan Dia sebagai Tuhan. Saya minta ampun segala dosa-dosaku. Dan saya diperdamaikan dengan Tuhan kembali. Saya menjadi anaknya. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan juga sedang memanggil manusia. Marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban berat. Kalau ada bapak ibu di sini, walaupun sudah Kristen, tapi penuh dengan beban berat, penuh dengan masalah, ya, perkelahian terus, persungutan terus, baku marah terus, saling membenci, saling mendendam satu sama lain, ya, saling nggak percaya suami istri, ya, mempertahankan ego masing-masing. Ingat, Tuhan masih memanggil kita. Di manakah engkau? Adam, di manakah posisimu? Mengapa Tuhan mencari mereka? Mengapa, saudara-saudara?
Tuhan mencari kita karena Dia sangat merindukan supaya mereka itu dipulihkan kembali. Amin. Tuhan nggak mau kita hidup dalam kutuk terus-menerus. Tuhan nggak mau kita hidup dalam penderitaan terus-menerus. Tuhan nggak mau kita hidup dalam segala kutuk, yaitu sakit, penyakit, penderitaan. Sakit, penyakit, penderitaan, kehinaan, kemiskinan, dan lain-lain. Tapi Tuhan rindu memulihkan kita. Mengapa Dia rindu memulihkan kita? Supaya manusia, supaya kita kembali hidup berbahagia. Amin. Itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan. Bahkan sampai hari ini, kerinduan Tuhan itu, langkah-langkah Tuhan itu masih tetap berlaku. Dan itu sudah berlaku bagi manusia, yaitu 2000 tahun yang lalu Dia menyatakan kepada dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan kita manusia, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Itulah kerinduan Tuhan sejak dari zaman ke zaman. Dan itu digenapi dengan karya terbesar Bapa, karya terbesar Yesus, yaitu Dia rela mati di kayu salib. Amin. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Yaitu untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab dosalah yang membuat manusia, dosalah yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Sekali lagi, dosalah yang membuat manusia terpisah jauh dari Tuhan. Dosalah yang membuat manusia hidup di bawah kutuk. Apa itu kutuk, saudara? Kutuk adalah kematian. Kutuk adalah penderitaan. Kutuk adalah sakit penyakit. Kutuk adalah kemiskinan. Kutuk adalah bermacam-macam bencana alam, bencana sosial. Itulah kutuk, saudara-saudara, ya. Dan itu terus menjadi pergumulan manusia setiap hari, ya. Tapi Tuhan ingin memulihkan manusia. Dia rela berkorban, mengutus anaknya dan berkorban di kayu salib untuk membuat kita dahulu jauh, sekarang kita dibuat dekat dengan Bapa. Amin. Dahulu kita dikutuk, tetapi yakinlah dan percaya, jika engkau di dalam Yesus, kita bukan lagi orang-orang yang terkutuk. Amin. Jadi sekarang posisi saudara orang apa? Apa kebalikan dari terkutuk? Diberkati. Amin. Katakan, saya orang yang diberkati. Katakan, saya tidak dibawa kutuk lagi. Saya diberkati. Saya sehat. Saya sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sembuh. Nah, itulah posisi kita. Itulah keadaan kita, karena Yesus telah menembusnya di kayu salib, saudara-saudara. Saya kalau sakit, ya terus terang, saya kadang sekali masuk rumah sakit. Saya kalau sakit, pertama yang saya lakukan deklarasi firman. Saya katakan kepada sakit penyakit, kepada iblis, saya milik Kristus. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Segala kutuk, segala penyakit, segala penderitaan sudah Yesus tanggung di kayu salib. Dan di dalam Yesus aku sehat. Di dalam Yesus oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Dan itu yang saya ulang-ulang di mana saja, entah di mobil, ketika saya rasa sakit apa, saya tumpang tangan dan saya berkata, aku sehat, aku sembuh. Dan betul, saudara-saudara, ketika saya mengucapkan itu berkali-kali, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Saya benar-benar sehat. Amin. Haleluya. Saya benar-benar sehat.
Luar biasa. Itulah posisi saudara. Saudara orang yang diberkati. Saudara orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara orang yang sudah dibawa berdamai dengan Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi luar biasa. Jadi Tuhan memanggil kita hari-hari ini sebagaimana Dia memanggil Adam, 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 di manakah engkau? Saudara-saudara, Dia memanggil manusia, saudara-saudara, untuk menyelamatkan mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa Dia sangat rindu supaya mereka dipulihkan kembali. Dia sangat rindu supaya mereka hidup berbahagia kembali. Itulah isi hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada kita. Amin. Kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, itu koreksi diri kita. Amin. Tuhan tidak pernah salah, ya. Tuhan selalu benar, saudara-saudara. Dan kalau ada penderitaan yang saudara alami karena mengikut Yesus, itu semuanya karena ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menyambut Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh di hati kita. Supaya apa yang menjadi rencana Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kehidupan dari Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Amin. Siapa yakin di sini bahwa dia sudah masuk surga? Haleluya. Siapa yakin bahwa dia pasti masuk surga? Amin. Semua pasti? Amin. Yakin kalau seandainya Tuhan panggil dia masuk surga? Amin. Kenapa saudara yakin? Karena saudara sudah terima Yesus, ya. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan, dianugerahkan kepada manusia yang di dalamnya kita beroleh selamat. Hanya di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Hanya Dialah jalan. Oleh itu adik-adik, khususnya anak-anak muda, jangan hanya karena kekayaan, cowok yang ganteng, ya, dia banyak harta, padahal dia tidak percaya Yesus, menggoda saudara supaya menikah dengan dia. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada anak-anak muda, engkau telah memilih jalan ke neraka, ya. Engkau memilih kebinasaan. Di kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain ke surga. Amin. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi adik-adik semuanya, bapak-bapak juga perhatikan anak-anakmu. Bimbing mereka dalam takut akan Tuhan. Biar iman kalian harus kuat, ya. Jangan hanya asal masuk gereja, tapi benar-benar bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Amin. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan benar-benar kita alami, yaitu hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang berbahagia di dalam Tuhan. Saya kira saya tidak panjang lebar. Kiranya firman Allah dalam rangka Jumat Agung ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita pandang Yesus. Yesus yang telah tersalib itu, Yesus yang telah berkorban, Yesus yang telah mencurahkan darahnya. Untuk siapa? Demi saya, demi saudara-saudara, karena Dia mengasihi kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan.